Kalau bonsai serut kamu tiba-tiba muncul bintik putih seperti ini, jangan dianggap sepele. Karena ini bukan cuma kotoran biasa, tapi ini adalah kutu putih yang bisa menghisap nutrisi tanaman kamu secara perlahan. Awalnya cuma sedikit, tapi kalau dibiarkan, daun bisa menguning, rontok, bahkan bonsai kamu bisa mati tanpa kamu sadari. Di video kali ini saya akan tunjukkan cara membersihkan kutu putih sampai tuntas. Dari manual sampai penyemprotan dijamin bersih total. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Ara Bonsai, yaitu channel yang selalu membagikan edukasi dan pengalaman tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Kondisi bonsai serut tersebut terkena dampak kutu putih. Biasanya terlihat seperti kapas kecil dan bintik putih yang menempel di daun ataupun batang. Kalau dibiarkan, hama ini akan menyedot cairan tanaman dan membuat daun menguning lalu rontok. Kalau salah penanganan, bukannya sembuh malah makin parah. Jadi simak sampai akhir, saya kasih cara paling aman dan ampuh biar bersih total. Kalau bonsai serut sudah terkena bintik putih atau kutu putih seperti ini, jangan dianggap sepele. Karena hama ini bisa menyebar dengan cepat dan menghisap nutrisi tanaman, yang akhirnya membuat daun menguning rontok, bahkan bonsai bisa mati secara perlahan. Dan berdasarkan pengalaman yang saya lakukan selama ini, kalau sudah sampai tahap seperti ini, cara paling ampuh adalah dilakukannya pruning total. Kenapa harus di pruning total? Karena daun yang sudah terkena bintik putih, meskipun kita semprot insektisida berkali-kali, biasanya hasilnya tetap sama. Kutu putih ini menempel sangat kuat dan seringkali bersembunyi di sela-sela daun dan batang. Jadi sangat sulit dibersihkan hanya dengan penyemprotan saja. Kalau kita biarkan, hama ini akan terus berkembang dan menyebar ke bagian lain. Jadi langkah yang pertama, harus kita lakukan pruning total, yaitu memangkas semua daun yang sudah terinfeksi. Di sini saya lakukan pemangkasan seluruh bagian daun, terutama yang sudah terkena bintik putih. Lakukan secara merata, jangan disisakan supaya tidak ada sumber hama yang tertinggal. Gunakan gunting yang tajam supaya hasil potongan rapi dan tidak merusak tanaman. Jangan menarik daun dengan tangan karena bisa melukai batang. Fokus juga pada bagian dalam karena biasanya kutu putih banyak bersembunyi di sana. Dan yang paling penting, jangan ragu untuk memangkas karena ini demi kesehatan bonsai ke depannya. Di kondisi seperti ini, saya tidak akan setengah-setengah, tapi langsung pruning total supaya hama benar-benar hilang dari sumbernya. Memang kelihatannya ekstrim, tapi ini justru langkah paling aman untuk jangka panjang. Sahabat bisa lihat, hampir beberapa daun sudah terkena bintik putih bahkan sampai ke dalam batang. Artinya, kalau kita hanya bersihkan sebagian, hama masih akan tersisa dan bisa muncul lagi. Jadi di sini keputusan yang terbaik memang harus pruning total. Daun-daun yang terlihat parah langsung saya potong tanpa ragu. Lakukan perlahan tapi pasti, dan jangan terburu-buru. Di tahap ini saya sekalian seleksi ranting kecil yang sudah lemah atau tidak produktif. Ranting yang kering atau terlalu rapat, lebih baik saya buang sekalian. Ini sekalian jadi momen untuk memperbaiki struktur bonsai. Saya pastikan tidak ada daun yang masih tersisa dan terinfeksi. Kalau masih ada, wajib kita bersihkan. Di saat pruning, saya fokus ke bagian-bagian yang sering terlewat, seperti di sela-sela cabang, pertemuan ranting, dan bagian dalam yang tertutup daun. Disinilah biasanya kutu putih berkembang paling cepat. Karena kita sudah sekalian pruning total, ini juga menjadi kesempatan untuk merapikan struktur bonsai. Jadi setelah sembuh nanti, bentuk bonsai juga lebih enak dilihat. Walaupun ini pruning total, saya tetap berusaha menjaga keseimbangan antara kiri dan kanan, supaya nanti pertumbuhan tunas baru bisa merata. Dari pengalaman saya, banyak yang gagal mengatasi kutu putih karena terlalu ragu untuk memangkas. Padahal justru dengan pruning total seperti ini, jenis bonsai apapun itu hasilnya jauh lebih cepat dan bersih.
Memang butuh mental dan keberanian karena bonsai jadi gundul. Tapi ini adalah langkah penyelamatan. Pastikan benar-benar tidak ada daun yang tersisa, terutama yang masih ada bintik putih. Kalau masih ada 1-2 terlewat, langsung kita bersihkan. Setelah selesai melakukan pruning total, tahap selanjutnya adalah penyikatan batang dan ranting. Tujuan dari penyikatan ini adalah untuk membersihkan sisa-sisa kutu putih yang masih menempel di batang maupun di sela-sela ranting. Karena biasanya, meskipun daun sudah kita buang, hama masih bisa bersembunyi di balik batang. Di sini saya menggunakan sikat yang halus supaya tidak merusak kulit pada bonsai. Penyikatan ini dilakukan secara perlahan, mengikuti arah batang dan fokus di bagian-bagian yang terlihat kotor atau masih ada di sisa hama. Perhatikan di bagian sela-sela cabang seperti ini. Biasanya disinilah kutu putih sering bersembunyi. Jadi jangan sampai terlewat, harus benar-benar dibersihkan sampai detailnya. Saat sahabat melakukan penyikatan, jangan menyikat terlalu keras, karena bisa melukai kulit batang dan justru membuat tanaman stres. Cukup pelan tapi merata, yang penting semua bagian tersentuh. Kalau ada bagian hama yang masih sulit dibersihkan, bisa dibantu dengan semprotan air ringan sambil disikat, supaya kotoran dan sisa hama lebih mudah dilepas. Dengan penyikatan seperti ini, kita memastikan tidak ada lagi sisa kutu putih yang tertinggal sebelum masuk ke tahap penyemprotan insektisida. Kalau tahap pembersihan manual ini dilakukan dengan benar, hasil penyemprotan nanti akan jauh lebih maksimal. Setelah proses pruning dan penyikatan selesai, tahap selanjutnya adalah penyemprotan insektisida. Di sini saya menggunakan insektisida merek Decis. Walaupun baunya cukup menyengat, tapi menurut pengalaman saya, Decis ini sangat ampuh untuk membasmi kutu putih dan juga mencegah hama datang kembali. Untuk penggunaannya, kita campurkan insektisida dengan air sesuai dosis yang dianjurkan. Jangan terlalu pekat dan jangan terlalu encer, supaya hasilnya maksimal dan tetap aman untuk tanaman. Aduk sampai merata sampai larutan benar-benar tercampur dengan baik sebelum digunakan. Dan setelah itu kita lakukan penyemprotan di seluruh bagian bonsai. Mulai dari batang utama, cabang, sampai ke bagian-bagian kecil yang tadi sudah kita bersihkan. Dan ini dia tampilan bonsai serut setelah kita lakukan serangkaian perawatan. Mulai dari pruning total, penyikatan batang, sampai penyemprotan insektisida. Memang cukup terlihat drastis, karena daun semuanya habis, tapi ini adalah proses normal dalam penyelamatan bonsai dari serangan kutu putih. Dengan cara seperti ini, kita memastikan tidak ada lagi sumber hama yang tertinggal di tanaman, sehingga nantinya bonsai bisa tumbuh kembali dengan kondisi yang lebih sehat dan lebih kuat. Manfaat dari perawatan ini sangat terasa dalam beberapa waktu ke depan. Biasanya tunas-tunas baru akan mulai tumbuh lebih segar, lebih hijau, dan tentunya bebas dari hama. Selain itu, pertumbuhan bonsai juga akan lebih merata karena kita sudah melakukan pruning secara menyeluruh. Kalau diperlukan, penyemprotan insektisida bisa diulang beberapa hari kemudian sebagai pencegahan. Buat para sahabat yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Dukungan dari para sahabat sangat berarti supaya saya bisa terus berbagi pengalaman seputar dunia bonsai. Dan terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam merawat bonsai di rumah. Salam satu hobi, sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.